warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol Sekolah. Bersama saya Cut Nurjayanti yang akan kembali memandu podcast pada hari ini. Dan Ibu Eka Saridewi SSI MPD yang selalu ada bersama kita mengikuti podcast Ngolah ini. Nah, hari ini Bu, kita akan membahas tentang yang akan dijalani para kakak-kakak kelas kita pada tahun ini, yaitu perguruan tinggi. Jadi nih Bu, menurut Ibu, peran perguruan tinggi dalam meningkatkan masa depan menurut sudut pandang SMA itu bagaimana? Oke, terima kasih Ananda Cut hari ini yang memandu podcast Ngolah kita atau Ngobrol Sekolah. Bagus sekali tema pagi hari ini diambil, pemirsa semuanya, bahwa hari ini bagaimana sih perspektif SMA terkait dengan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan generasi masa depan ya. Jadi kita tahu bahwa SMA itu esensi daripada peserta didik yang bersekolah di sekolah menengah itu ujungnya itu adalah mereka itu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dari sudut pandang sekolah, jadi yang pertama adalah kita memberikan arah dan motivasi kepada seluruh peserta didik, tidak hanya kelas 3, tapi kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 sejak mereka di kelas 1. Nah, hari ini bagaimana kita lakukannya? Misalnya kita melakukan sosialisasi terkait dengan kampus-kampus yang kita lakukan secara internal, bahkan kita juga berkolaborasi dengan kampus-kampus yang hadir ke sekolah. Nah, di sini kita membantu peserta didik kita ini untuk menemukan jalur pendidikan mereka ke depan sesuai dengan bakat dan minat. Itu yang pertama, berarti memberikan motivasi dan arah jalur pendidikan mereka. Nah, di sini juga peran BK sangat penting juga untuk memotivasi anak-anak kita. Yang kedua adalah kita di sekolah hari ini sudah mulai melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaian kurikulum yang dibutuhkan di perguruan tinggi nanti. Nah, bagaimana? Hari ini sudah kita kenalkan proyek-proyek di sekolah. Nah, yang kita kenal dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena SMA 1 Longa khususnya adalah sekolah pengimplementasi kurikulum Merdeka. Nah, dengan kita kenakan proyek, otomatis kita latih hari ini anak-anak pembelajaran abad 21. Bagaimana kemampuan berpikir kritis dia, kemudian mereka berkolaborasi dengan teman-teman ketika mereka buat proyek bersama, dengan guru, bahkan kita latih mereka untuk komunikasinya. Nah, jadi mereka juga nanti mempresentasikan hasil karya mereka dan diharapkan adalah mereka itu bisa mengembangkan kreativitas. Nah, dengan demikian otomatis mereka sudah ada kemampuan kemampuan untuk penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, ketika nanti mereka di perguruan tinggi sehingga mereka sudah ada ilmu-ilmu dasar tersebut ya. Nah, bagi SMA 1 Longa juga hari ini Ananda dan juga pemirsa podcast Ngolah, persiapan di tingkat sekolah untuk UTBK, di samping kita juga ada seleksi penerimaan anak-anak itu untuk jalur tinggi itu jalur prestasi atau portofolio sudah kita lakukan maupun jalur talenta. Namun persiapan UTBK untuk SNBT juga lagi kita lakukan prosesnya. Nah, di mana anak-anak itu kita berikan bimbingan materi-materi setara dengan UTBK. Ya, mereka melaksanakan tryout dan sebagainya. Nah, di sini peran BK sangat penting ya untuk memotivasi mereka memilih jurusan-jurusan yang mereka inginkan. Nah, memang kita tahu bahwa di SMA hari ini tidak ada lagi penjurusan. Anak-anak sudah bisa memilih mata-mata pelajaran peminatan dia sesuai dengan nanti apa pendidikan lanjutan yang akan mereka tempuh ke depan. Nah, tidak hanya kita bimbingan UTBK, Nanda dan sebagainya. Nah, hari ini juga kita kenalkan hari ini dengan ekstrakurikuler untuk meningkatkan soft skill siswa. Ya, jadi ekstrakurikuler hari ini kita coba tumbuhkan di sekolah dan anak-anak kita akomodir untuk mengikutinya sesuai dengan bakat. Nah, misalnya ada anak-anak yang suka di seni, kita arahkan ke ekstrakurikuler seni. Yang suka mungkin mereka di sains atau kita masukkan ke klub-klub olimpiade dan sebagainya. Ada juga anak-anak hari tergabung dalam OSIS. Nah, mereka juga belajar bagaimana leadership di sana. Nah, ilmu-ilmu itu nanti
mereka bisa gunakan ketika mereka juga memilih jurusan sesuai dengan bakat dan potensi mereka hari ini. Nah, terbukti ada anak-anak kita tahun ini mereka ikut jalur talenta di USK ngambil sentra Tasik. Nah, alhamdulillah karena dia merupakan pernah mengikuti ajang FLS 2N di bidang vokal solo, sertifikat yang dia dapatkan ketika dia mendapatkan apresiasi menang itu bisa digunakan untuk ikut sesi jalur talenta. Dan alhamdulillah ini hari ini sudah tahap diwawancara. Mudah-mudahan kita minta doa untuk ke teman kita ya. Nah, di samping kita tingkatkan soft skill, kita juga memperkenalkan kepada anak-anak kita di tingkat SMA ini adalah pembelajaran berbasis teknologi dan sains lah, misalnya kan belajar teknologi dan juga sains. Nah, bagaimana caranya kita optimalisasi misalnya pembelajaran berbasis laboratorium, ya, kemudian pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Math. Misal salah satunya adalah anak-anak di sini mereka punya kewirausahaan. Salah satu untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur di sekolah kita juga kita ada mata pelajaran kewirausahaan. Nah, di sini mereka sudah melakukan suatu kegiatan bagaimana mereka membuat suatu proyek di bidang perusahaan di bidang hidroponik misalnya. Itu salah satu terapan sains. Nah, STEM dan sebagainya ya. Nah, di situ sudah coba kita akomodirkan. Kenapa kita kewirausahaan itu perlu kita tumbuhkan? Kita tahu hari ini tidak semua anak mereka perguruan tinggi dan tidak semua anak juga mereka punya kesempatan, sehingga kita berikan life skill kepada mereka di bidang-bidang kewirausahaan. Nah, di perguruan tinggi juga ada juga nanti mereka akan diajarkan terkait dengan kewirausahaan. Nah, ketika nanti anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah tinggi itu, mereka sudah tahu bahwa entrepreneur itu begini sistemnya dan sebagainya, sehingga tidak shock lagi bagi anak-anak kita. Nah, harapannya adalah bagi perguruan tinggi sendiri adalah Ananda semua juga podcast. Kami mengharapkan hari ini kerjasama kita bentuk dengan perguruan tinggi itu terus bisa kita wujudkan dengan tridharma perguruan tinggi. Apakah itu pengabdian dosen, kemudian juga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi itu yang bisa hari ini kita mereka lakukan di sekolah-sekolah yang bisa membantu strategi-strategi pengembangan sekolah. Nah, ini salah satu upaya kami mengharapkan juga pada perguruan tinggi bisa mengakomodir anak-anak hari ini lulusan SMA untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa. Karena kita tahu hari ini misalnya beasiswa afirmasi bagi anak-anak kurang mampu, bagi juga anak-anak yang mungkin di daerah-daerah yang tertinggal, bahkan anak-anak orang miskin dan sebagainya. Nah, kami mengharapkan itu juga menjadi salah satu harapan kami bagi perguruan tinggi. Di samping juga mereka terus berkolaborasi dengan kita untuk meningkatkan karakter di sekolah-sekolah dengan hadirnya perguruan tinggi. Saya kira itu salah satu upaya yang kita lakukan di sekolah kita, khususnya SMA 1 Loonga, dari perspektif SMA-nya. Berarti peran perguruan tinggi sangat berpengaruh untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA, Bu, ya. Dan juga semua sertifikat-sertifikat yang pernah didapat dari mengikuti organisasi-organisasi, mengikuti perlombaan, itu juga berguna untuk masuk perguruan tinggi. Iya, benar. Jadi hari ini kita tahu bahwa ketika ada lulusan dari SMA atau sederajat hari ini, mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, itu ada jalur penerimaannya, itu ada berapa jalur. Yang pertama jalur prestasi, ya, yang kita kenal dulu jalur undangan. Jadi di situ anak-anak itu diseleksi melalui rapor dia dan sebagainya, ikut seleksi nasional berbasis prestasi. Dan hari ini salah satu USK misalnya mereka mengakomodir anak-anak hebat hari ini di Aceh kita bisa ikut seleksi ke perguruan tinggi itu di USK itu salah satunya adalah melalui jalur talenta tadi. Nah, maka kami selalu menghimbau kepada peserta didik yang punya bakat, yang punya minat dan sebagainya, mereka masuk ke pengembangan soft skill tadi di ekstrakurikuler. Ketika nanti mereka kita ikutkan ke ajang perlombaan dan mendapatkan hasil yang maksimal berupa sertifikat, piala dan sebagainya, itu bisa kita gunakan salah satu bentuk portofolio dibutuhkan pada jalur talenta.
Di samping mungkin mereka nanti akan menunjukkan karya mereka langsung, apakah misalnya nyanyi ya, tapi tidak hanya di OFL S2N, O2SN, apapun itu. Yang penting hari ini diakui dan dikurasi di salah satunya terkait dengan kurasi sertifikat tadi. Ya, malah hari ini sampai ke sertifikat tahfiz Quran, kepramukaan, OSIS itu juga diakomodir sekali. Jadi Ananda semuanya dan juga pemirsa Ngolah, semangat terus hari ini mengasah bakat minat kita, bahwa hari ini setiap apapun usaha kita pasti akan diakui, akan diakomodir oleh sistem hari ini. Yang terpenting adalah semangat. Ya, semangat untuk berkarya, jangan malu-malu, harus punya kepercayaan diri. Kita yakin dan percaya bahwa Ananda semuanya pemirsa pasti punya kekuatan masing-masing. Percaya pada diri sendiri. Begitu Ananda. Jadi teman-teman, hari ini penjelasan dari Ibu Eka sangat detail dan sangat jelas untuk hari ini. Mungkin singkat saja Ngolah pada hari ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat, perguruan tinggi itu sangat berguna untuk semua murid-murid yang ingin mengasah skill, mencari pekerjaan yang lebih tinggi atau mungkin mencari pekerjaan yang lebih mudah, Ibu ya. Jadi mungkin dari adanya perguruan tinggi kita bisa melanjutkan pendidikan dengan 3 jalur, Bu. Ada jalur prestasi, jalur tes, dan juga jalur talenta. Mandiri satu lagi. Oh iya, mandiri. Jadi dari keempat itu kita bisa menggunakan sertifikat-sertifikat atau menggunakan yang sudah pernah kita dapatkan dari apa yang kita ikuti. Jadi mungkin lebih semangat lagi dalam belajarnya, mulai mengikuti organisasi atau yang lainnya yang bisa mendapatkan hasil untuk dibawa ke perguruan tinggi nanti. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.